Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan kita akan mengangkat judul Penyembahan yang Sejati. Nas firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas pembacaan tadi kita sudah sangat jelas melihat bagaimana konsep ibadah yang sejati di dalam pandangan Tuhan. Jadi intinya ayat ini berkata kepada setiap kita, ibadah yang sejati itu sesungguhnya adalah ibadah yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, secara lahiriah. Apa yang kita tunjukkan, apa yang kita tampilkan, perbuatan-perbuatan hidup kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, kalau bukan dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan setiap hari. Saya pribadi adalah seorang anak yang dibesarkan dari keluarga besar Kristen Protestan. Tetapi selanjutnya kemudian di dalam pelayanan, saya dibesarkan secara Kristen karismatik. Sehingga di dalam ibadah saya terbiasa dengan yang namanya praise and worship, ibadah yang ekspresif, di mana setiap orang dengan bebas mengekspresikan cinta kasihnya kepada Tuhan, baik dengan mengangkat tangan, bertepuk tangan, menari, melompat di hadapan Tuhan. Lalu apakah ekspresi saya memuji memuliakan Tuhan dengan tubuh saya, dengan tarian saya, dengan nyanyian, itulah ibadah yang sejati? Ternyata bukan itu, saudaraku. Ibadah yang ekspresif itu hanyalah bagian dari liturgi atau tata cara dari sebuah gereja. Itu masih belum menyentuh ke dalam yang namanya esensi ibadah yang sejati. Kalau bicara soal penyembahan, di dalam ibadah penyembahan biasanya seorang pemimpin pujian akan menaikkan lagu penyembahan, yakni sebuah lagu rohani dengan genre pop ballad. Dan setelah lagu penyembahan itu selesai dinaikkan, baik pemuji dan seluruh jemaat yang hadir biasanya mulai menaikkan penyembahan dalam bentuk nyanyian-nyanyian mazmur yang keluar dari mulut setiap jemaat Tuhan. Kadangkala mazmur itu akan diselingi dengan yang namanya doa-doa di dalam bahasa roh. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah ini penyembahan yang sejati? Lagi-lagi saya katakan bukan. Ini adalah sebuah tata cara ibadah juga, kebiasaan di kalangan orang karismatik. Tetapi ini tidak menyentuh esensi dari ibadah yang sejati. Memuji, menyembah Tuhan itu baik, menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, iya. Tetapi Tuhan itu pribadi yang maha tahu, saudaraku. Ia melihat jauh sampai ke dalam hati saudara. Matius 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Semua tata cara yang saya sebutkan tadi, mau di gereja manapun, itu hanyalah sebuah ritual, sebuah liturgi yang masih belum menyentuh dari esensi ibadah yang sejati. Berapa banyak orang-orang muda, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, sembari mereka menaikkan penyembahan dengan sungguh, dengan kusuk, bahkan mungkin ada yang sampai meneteskan air mata. Tapi Tuhan tahu hati saudara, Tuhan mengenal saudara, bahwa sembari engkau melayani, Tuhan melihat ketidakkudusan di dalam hidupmu. Bagaimana engkau melakukan hubungan seksual dengan kekasihmu yang sama-sama pelayan Tuhan di gereja itu, padahal kamu belum menikah. Atau ada seorang pelayan Tuhan di gereja, seorang donatur yang rajin memberikan persembahan-persembahan kepada gereja. Tetapi Tuhan melihat apa yang kamu perbuat di tempat kerjamu, bahwa engkau melakukan korupsi, diam-diam kamu mencuri uang perusahaan. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku.
Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara, perhatikan di sini. Tuhan bahkan muak dengan pertemuan-pertemuan kita yang tetap. Artinya ibadah rutin setiap hari Minggu atau setiap hari apapun. Ketika saudara masih tidak menyelesaikan, tidak membereskan kejahatan dalam hatimu, perbuatan-perbuatanmu yang busuk, Tuhan sama sekali tidak akan pernah berkenan dengan setiap persembahan, ibadah maupun nyanyian yang saudara naikkan. Mari saudara pelajari sungguh-sungguh nas terakhir yang kita baca tadi. Tuhan ingin tubuh kita, hidup kita ini suci, kudus di hadapannya, dan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang adil, bukan yang menindas dan membuat orang lain menderita. Kiranya Tuhan menerangi pikiran saudara agar saudara belajar bahwa penyembahan yang sejati itu ialah hidup kita setiap hari yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Engkau kembali memurnikan hidup kami, Tuhan, menunjukkan kepada kami bahwa ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan ialah ketika kami mempersembahkan tubuh kami. Ibadah yang kelihatan orang lain ketika hidup kami melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami boleh menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.